Oke, selamat datang kembali. Nah, jadi kita akan lanjut ke soal berikutnya, ya kan? Sambil nunggu yang lain dulu, masuk kuis gitu. Ya, bahas ya. Nah, jadi berdasarkan paragraf 3, dana Kapten RI tidak aman. Kesimpulan yang tepat adalah ada kata bank tempat menyimpan dana ditutup, dananya melebihi 2 miliar. Kita cari nih. Ternyata oke, ada kata apabila nih. Nah, apabila itu kan jika, ya kan? Apabila bank tempat menyimpan dana ditutup dan dananya tidak melebihi 2 miliar, kita misalin P, maka dana tetap aman. Dana tetap aman, berarti Q, misalkan gitu ya. Ini dana Kapten RI tidak aman. Ini dana aman. Tidak aman berarti negasi dari Q gitu. Nah, berarti kan negasi dari Q gitu kan ya. Kok stabilo? Negasi dari Q. Nah, berarti jika P maka Q, negasi Q, berarti kesimpulannya itu negasi dari P gitu kan. Berarti apa nih jawabannya? Ini kuis kemarin. Iya bener ya, kuis kemarin. C bukan Kak. Nah, berarti ini ya ada konjungsi ya, hati-hati ya, ada konjungsi dan. Berarti kita harus mengingkari semuanya gitu. Ingkaran dari bank tempat menyimpan dana ditutup, berarti kan ingkarannya itu bank tempat menyimpan dana tidak ditutup. Terus ingkarannya dari dan itu atau ya kan? Atau dananya melebihi 2 miliar. Ada atau. Nah, jadi jawabannya itu yang C. Jadi kalau negasi dari yang P ini itu dinegasikan semua, ya kan? Diingkarkan semua gitu, diingkari semua gitu. Jadi negasinya dari bank tempat menyimpan dana ditutup kan bank tempat menyimpan dana tidak ditutup. Negasi dari dan, ingkarannya dari dan itu atau negasi dari dananya tidak melebihi 2 miliar, berarti dananya melebihi 2 miliar. Pembahasan yang ada di link file ya. Iya, ada ya. Pembahasannya C. Nah, lanjut lagi. Kalau atau nanti negasinya dan, Kak. Iya, begitu pula sebaliknya. Kalau atau konjungsinya dan, kalau atau negasinya dan, kalau dan negasinya atau gitu. Kalau negasi P-nya aja, Kak, atau negasi P dan negasi Q langsung berubah konjungsinya, Kak. Maksudnya gimana itu? Kalau negasi P-nya aja, Kak, atau negasi P dan negasi Q langsung berubah konjungsinya, Kak? Enggak, kalau negasi P dan negasi Q. Itu kalau misalkan apa ya, belum dinegasikan gitu. Tahu-tahu dinegasikan baru berubah semua. Gimana? Lanjut dulu deh sementara ya. Buat siapa tadi yang nanya, boleh chat pribadi aja. Aku masih bingung maksudnya. Oh, ada yang udah jawab ya? Lanjut Kak. Iya, ini soal kuis kemarin ya. Nah, berdasarkan paragraf 3, Jen Malik memiliki dana melebihi 2 miliar dan bank ditutup. Kesimpulan yang tepat adalah tadi itu mana? Eh, Dananya lebih dari 2 miliar. Ini kan tidak lebih dari 2 miliar. Tapi di kalimat selanjutnya ada dana lebih 2 miliar. Nah, kita pakai yang kalimat selanjutnya ya. Apabila dana melebihi 2 miliar dan bank ditutup, itu misalkan P, maka
maka Ki ya, yang hanya dijamin adalah sebesar 2 miliar, itu Ki. Nah, yang di soal ini, itu kan apa? Jen Malik memiliki dana melebihi 2 miliar dan bank ditutup ya kan? Berarti P ya. Berarti P nih. Maka apa kesimpulannya? Kesimpulannya Ki. Ingat itu modus ponens ya. Jika P maka terjadi Ki. Terjadi P nih, ya udah terjadi Ki gitu. Berarti eh, dana Jen Malik dijamin pemerintah sebesar 2 miliar. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Iya, A, betul ya. Gampang ya. Lanjut lagi. Ada yang mau tanyakan? Aman? Oke, aman ya. Lanjut, Kak. Oke. Nah, ini coba dulu ya. Mungkin 3 menit aku bahas 22. Oke, aku baca jawaban kalian. Ada yang jawab A, K, E, Temiu. Ada jawab yang C bukan K, B, antara C dan E. Wah, beragam ya. Nah, pernyataan yang pasti benar. Itu penarikan kesimpulan ya. Susah, Kak. Yakin susah. Coba kita lihat. Ini ada banyak kesalahpahaman dalam hubungan yang terjadi karena hal sepele. Itu kalau kita lihat ya, terkadang kesalahpahaman dalam hubungan terjadi hanya karena hal sepele. Ini apakah benar nggak yang opsi A, kira-kira? Terkadang dengan banyak. Ben, salah. Salah ya, salah ya, mudah ya itu ya. Terus yang B, tidak akan timbul kesalahpahaman ketika pendapat orang didengar oleh orang lain. Itu kita cari ya. Setiap orang pasti merasa kecewa ketika pendapatnya tidak didengar. Nah, ini nih ada di kalimat kedua. Ada clue nih. Tips ya, sedikit tips. Kalau ada kata ketika, nah kita bacanya dari itu ya. Kita bacanya dari ketika. Itu jika. Ketika pendapatnya tidak didengar oleh orang lain, nah berarti P ya, misalkan P, maka setiap orang pasti merasa kecewa. Nah, itu misalin Ki. Setiap orang pasti merasa kecewa, itu misalin Ki. Nah, terus yang ini, nah kita baca dari ketika ya. Ketika pendapat orang didengar oleh orang lain, ini kan tidak didengar. Yang ini kan didengar, berarti negasi ya. Negasi dari P, maka tidak akan timbul kesalahpahaman. Timbul kesalahpahaman itu ada di kalimat setelahnya ya kan? Oke, coba kita baca dulu ya. Kita baca dulu. Ketika pendapatnya tidak didengar oleh orang lain, maka setiap orang pasti merasa kecewa. Kemudian muncullah sikap memaksa. Oke, ini berarti ada lanjutannya nih. Kemudian muncullah sikap memaksa agar orang lain dapat. Oke, ada kata sifat memaksa. Itu kan kalimat baru ya. Muncullah sikap memaksa. Oke, aku misalin R. Misalin R agar orang lain dapat menerima pendapat tersebut. Jika sikap tersebut muncul, sikap apa tadi? Sikap memaksa, ya kan? Jika sikap tersebut muncul, berarti sikap memaksa muncul, maka akan timbul kesalahpahaman. Maka akan timbul kesalahpahaman. Aku misalin S gitu. Aku misalin S.
Nah, berarti kalau gini gimana? Ini kan kayak silogisme gitu kan ya? Jika P maka Q, jika Q maka R, berarti kan kesimpulannya P maka R. Nah, dilanjutkan lagi nih, jika R maka S. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya jika P maka S. Kan silogisme. Gimana? Paham nggak nih maksudnya yang di sini? Ada yang mau tanyakan? Paham. Paham? Oke. Coba aku baca kolom chat. Paham? Oke, sampai sini paham dulu ya. Ketika pendapat orang didengar oleh orang lain, maka tidak akan timbul kesalahpahaman. Tidak akan timbul kesalahpahaman, berarti negasinya ya, ingkaran S-nya berarti. Ingkaran S. Nah, kan tadi dapat kesimpulan, jika P maka S, terus negasi P nih. Apakah kesimpulannya negasi S benar atau tidak? Salah. Tidak. Oke, benar ya, tidak ya. Berarti kan jika kamu orang Jakarta, maka kamu orang Indonesia. Kamu bukan orang Jakarta. Apakah udah pasti bukan orang Indonesia? Nah, itu salah ya. Berarti yang B ini juga salah. Sampai sini paham nggak nih? Pantesan kalian bilang susah gitu. Ternyata soalnya susah bener. Nah, coba yang C. Jika kamu tidak menjadi lebih mudah memahami apa yang kekasihmu pikirkan, itu kalimat baru lagi ya kan? Waduh, pantesan ya wajar lah kalian ini. Kayaknya aku salah ngambil soal nih. Langsung kesulit gitu. Gak apa. Kita coba gitu ya. Jangan menyerah. Nah, ada kata jika kamu tidak menjadi lebih mudah memahami, itu ada di sini ya. Lebih mudah memahami, kita coba baca. Dengan begitu, kamu menjadi lebih mudah memahami apa yang dia pikirkan dan inginkan. Dengan begitu, berarti apa penyebabnya gitu kan ya? Kita baca kalimat sebelumnya. Jika kamu dan kekasih menemukan suatu perbedaan atau permasalahan, cobalah untuk menilik segala sesuatu dari sudut pandangnya. Dengan begitu, oke, dengan begitunya berarti mencoba menilik segala sesuatu gitu ya. Warna apa nih? Coba misalkan gini nih, jika kamu dan kekasih menemukan suatu perbedaan, aku misalin A gitu ya, gak ada warna yang mirip lagi. Misalin A gitu. A, maka cobalah untuk menilik sesuatu dari sudut pandangnya. Maka B. Dengan begitu itu B ya. B, kamu menjadi lebih mudah memahami apa yang dia pikirkan. Itu C. Nah, sebenarnya ini hanya sebagai sebagai huruf saja gitu. Yang penting kamu paham polanya, kamu menjadi lebih mudah memahami apa yang diinginkan tuh C. Coba aku baca kolom chat dulu. Kak mau tanya, cara nonaktifkan audio di Zoom ini gimana enggak? Tahu aku caranya. Nonaktifkan audio, kamu bisa klik Alt tambah A gitu. Atau klik mute aja di situ. Di sebelah tulisan Zoom ada icon suara, nah pencet coba. Oke itu ya, silogisme ya Kak. Nah gitu silogisme. Ini apa sih? Sebuah participant request that live transcription be enabled for the meeting. Decline ya. Wah, takut ada hacker-hacker di sini. Kagak canda. Berarti ini apa? Silogisme ya. Berarti kesimpulannya jika A maka B gitu kan? Kok ke B? Aduh gak fokus aku. Maka C. Coba. Berarti jika kamu dan kekasih menemukan suatu perbedaan atau permasalahan, maka kamu menjadi lebih mudah memahami apa yang dia pikirkan dan inginkan. Terus yang C ini, jika kamu tidak menjadi lebih mudah memahami apa yang kekasihmu pikirkan dan inginkan, itu
Ini kan menjadi, ini tidak menjadi, berarti negasi C ya. Negasi C, maka kamu tidak mencoba menilik segala sesuatu dari sudut pandangnya. Sudut pandangnya berarti yang mana itu? Yang B ya? Berarti negasi B. Nah, ternyata yang ada itu C sama B. Berarti kita hanya pakai B dengan C ya. Berarti kita hanya pakai B dengan C. Ini yang opsi C. Berarti jika B, maka C. Terus negasi C, apakah kesimpulannya negasi B? Ini tadi salah. Iya, Kak. Iya, Iya, benar. Kak. Iya, jika kamu orang Jakarta, maka kamu orang Indonesia. Kamu bukan orang Indonesia, udah pasti kamu bukan orang Jakarta. Nah, jadi jawabannya yang C gitu. Yang C ini benar ya? Benar. Ada yang mau tanyakan nggak? Salah, harusnya negatif A. Oh enggak, ini yang dipakai B dengan C ya, karena ini hanya B dan C gitu. Yang A nggak usah ternyata. Untung jawab 2 loh. Curang nih, curang. Jawab 2. Ada lagi mau tanyakan? Salah lagi, WK. Nggak apa-apa sih, yang penting pelan-pelan aja gitu ya. Ya, sorry, ini kalau levelnya terlalu sulit. Kak, ini entar ada rekaman ya? Iya, ada ya. Aku upload di YouTube dah, biar resolusinya bagus gitu. Nah, oke. Aku udah baca-baca trik-trik jadi YouTuber kemarin. Nah, oh, berarti kalau meskipun ada 2 pernyataan, boleh pakai yang tolens atau polen atau ponens maksudnya ya. Iya, tergantung ya, tergantung gitu. Oke. Oke. Buat yang masih mau jawab boleh nih. Aku tunggu. C bukan Kak. C ya. C C C C C C C C. Ini emang nggak ada suaranya. Ada suaranya nggak nih? Udah ada nggak nih? Kalau pas lagi mengerjakan nggak ada suaranya. Cahyati Kak, iya sorry ya tadi ya. C C C, bahas aja Kak. C C C. Ini kuis kemarin loh. Ya dah. Oke, kita bahas. Pernyataan yang pasti benar berdasarkan informasi di atas adalah tidak ada orang tidak pernah mengalami sulit buang air besar. Kita coba sembelit atau sulit buang air besar atau BAB adalah masalah gangguan pencernaan yang cukup umum terjadi dialami orang dewasa maupun anak-anak. Gini, kalau ada kata tidak ada orang tidak pernah mengalami sulit buang air besar. Kemarin kan sebelumnya udah belajar itu kan ya, semuanya, beberapa, sebagian gitu kan ya. Kalau tidak ada berarti semua ya. Tidak ada itu maksudnya semua gitu. Berarti semua orang itu negasinya maksudnya ya. Tidak ada orang tidak pernah mengalami sulit buang air besar. Berarti kan semua orang pernah mengalami sulit buang air besar. Nah kan gitu kan. Semua orang pernah, ini kalau aku tulis manual lama ya. Karena aku pakai mousepad. Pernah mengalami sulit buang air besar dah gitu. Kira-kira ada nggak? Bener nggak yang opsi A ini? Bukan, bukan. I see. Salah. Ada nggak di sini? Nggak ada ya kan? Salah ya yang A ya. Maksudnya nggak ada gitu. Nggak ada penjelasan semua orang pernah mengalami sulit buang air besar itu nggak ada gitu. Dia cuma bilang sulit buang air besar itu
ya masalah gangguan pencernaan gitu yang dialami oleh orang dewasa maupun anak-anak. Udah gitu aja kan, nggak dibahas di paragraf itu. Terus yang opsi B, anak-anak lebih sering mengalami sembelit dibanding orang dewasa. Apakah benar anak-anak lebih sering mengalami sembelit? Sekitar 80% Tidak. orang tidak ada ya, tidak ada penjelasannya mengenai perbandingan anak-anak dengan orang dewasa itu mana yang lebih mengalami sembelit gitu, nggak ada ya. Jadi yang B ini salah gitu. Nah, terus yang opsi C gimana nih? Abdul Maryam. Yang opsi C nih, seseorang bisa dikategorikan mengalami sembelit hanya jika frekuensi buang air besarnya kurang dari 3 minggu sekali. Nah, coba ya. Eee, ada kata frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali seminggu itu ada di sini ya. Apabila frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali seminggu, berarti kan apabila itu jika ya. Jika P, waduh ini aku harus ganti warna-warna gitu. Berarti P, maka seseorang bisa dikategorikan mengalami sembelit gitu kan. Aku warna orange. Seseorang bisa dikategorikan mengalami sembelit. Nah, itu misalin Ki. Nah, kalau di sini itu kan eh, jika frekuensi buang air besarnya kurang dari 3 kali seminggu, seseorang bisa dikategorikan apakah C jawabannya, guys? Coba. Kayaknya ada yang kurang teliti kita. Hanya jika. Ada hanya jika. Masih ingat itu enggak? Diimplikasi. Diimplikasi? Jika apa? P, jika, dan hanya jika, Ki. Ingat itu enggak biimplikasi? Nah, ya kan? Ini masuk ke Ingat, ingat. biimplikasi. Jika dan hanya jika gitu ya. Berarti yang C ini salah gitu. Udah beda jenis ya. Kan yang C ini kan P, jika dan hanya jika itu dua arah gitu. Ki. Nah, jadi C ini salah gitu. Wah, ade ya Kak ya kejebak. Coba yang D, orang yang buang air besarnya hanya 1 kali seminggu, itu hanya 1 kali seminggu itu kan kurang dari 3 kali ya kan? Oke, berarti ini P ya. P, maka bisa dikategorikan mengalami sembelit. Bisa dikategorikan mengalami sembelit, itu Ki. Berarti jika P nih ya kan, berarti yang terjadi itu kesimpulannya adalah Ki. Berarti jawabannya yang D ini benar. Wah, gimana tuh? Maksud yang C ulang lagi, Kak. Oke, sebentar ya. Kurang teliti nih, kurang teliti ya menjebak. Waduh, zoom-nya habis lagi. Yang C ini itu ada kata hanya jika. Kan kemarin masih ingat gak nih materi biimplikasi? Ada implikasi, ada biimplikasi gitu. Nah, kalau implikasi itu jika, maka. Kalau biimplikasi itu ini, terus jika dan hanya jika. Nah, berarti udah beda jenis gitu ya. Kalau biimplikasi itu dua arah, artinya nggak ada sebab akibat gitu. Gitu, gimana? Kamu baru join ya? Siapa tuh yang nanya? Udah paham nggak nih? Yang C kenapa salah? Kalau udah, kita lanjut lagi ya. Karena waktunya tinggal 10 menit. Lanjut lagi ya. Nah, coba nih, coba nih.
Aku bahas 2045 ya. Ya beginilah kekurangan kalau kita memakai Zoom ya. Maybe karena aku Zoom-nya gratis gitu. A atau C, A bukan sih, B, A kah, Kak? A bukan. Kenapa nggak pakai Gmeet, Kak? C nggak sih? A sampai E fix. Jangan gitu. Kenapa nggak pakai Gmeet? Kemarin-kemarin pakai Gmeet gitu. Kalau pakai Gmeet, kan Gmeetku kan bukan apa namanya tuh ya? Bukan Gmeet konferensi kah apa waktu itu dah. Bukan Gmeet pendidikan gitu, bukan premium gitu. Jadi nggak bisa nge-record. Kalau mau nge-record, pernah aku coba record pakai dari laptopku gitu, bukan dari Gmeet-nya. Ternyata layarnya hitam gitu. Buat teman-teman, kalau ada yang akun Zoom-nya belum pernah bikin ini, boleh nggak jadi host gitu? Kan kayaknya masih berlaku ya buat akun Zoom itu yang baru atau yang belum pernah ngadain Meet ini, unlimited kayaknya kayak gitu. Oh iya kah? Iya, aku aku tahun lalu pakai kayak gitu sampai bikin berapa akun gitu. Oke, kita bahas ya biar gak lama karena udah tinggal 4 menitan. Kayak dikejar nggak sih kalau nggak gini gitu? Kayak nggak tenang gitu belajarnya. Berdasarkan bacaan di atas, manakah pernyataan yang pasti tepat? Kalau yang A, terdapat orang yang tidak menganggap bahwa pesan melalui jejaring sosial seharusnya direspon dengan cepat. Menghubungi seorang teman melalui jejaring sosial memang terkesan simpel. Selain itu, cara ini juga menghemat biaya dan tenaga, sehingga banyak orang yang menganggap pesan melalui jejaring sosial seharusnya direspon dengan cepat. Berarti banyak orang yang menganggap pesan melalui. Ada orang yang tidak menganggap bahwa pesan melalui jejaring. Kira-kira benar nggak yang A ini? Kurang tepat ya. Yang A ini kurang tepat gitu. Terus yang B, tidak ada orang yang selalu bisa membalas pesan melalui jejaring sosial dengan cepat. Padahal setiap orang selalu bisa membalasnya dengan cepat. Ada kata setiap orang. Kalau setiap orang berarti apa? Semua orang ya kan? Semua gitu. Berarti semua. Setiap orang itu semua ya. Semua orang tidak bisa membalas dengan cepat. Tidak ada orang yang membalas pesan melalui jejaring sosial dengan cepat. Nah, berarti gimana nih? Ini kan kayak ingkarannya gitu kan ya, negasinya gitu. Tidak ada orang yang selalu bisa membalas cepat. Gak ada orang yang bisa membalas pesan dengan cepat. Berarti kan semua orang tidak selalu bisa membalas pesan dengan cepat. Jadi jawabannya itu yang B. Nah kan gitu kan? Gak ada orang yang bisa membalas pesan dengan cepat. Berarti kan semua orang tidak selalu bisa membalas pesan dengan cepat. Nah kan berarti kan udah sesuai nih dengan teksnya gitu. Jadi yang lebih tepat tuh yang B. Kenapa yang A kurang tepat, Kak? Nah, kenapa tadi? Ini kan bilang banyak orang. Ini kan terdapat orang, ada orang. Kan kan nggak ini ya, nggak make sense ya. Kan kita tahu ya, ada namanya kuantor universal, yaitu semua gitu kan. Semua itu berlawanan dengan apa? Berlawanan dengan sebagian, beberapa. Nah kan gitu kan ya. Beberapa, sebagian. Terus ya beberapa atau ada gitu ya. Bisa juga. Nah, itu kan berlawanan ya kan. Terus ada atau beberapa, apakah berlawanan dengan kata banyak? Semua itu banyak kah? Enggak kan gitu kan ya. Masalahnya kan enggak gitu. Jadi itu enggak make sense ya.
banyak itu bukan antonim dari beberapa atau ada gitu. Ini kan terdapat orang itu kan ada gitu kan, bukan antonimnya gitu ya. Jadi kurang kurang tepat lah istilahnya gitu. Nah, jadi jawabannya yang B. Ternyata kita hanya cukup mengingkari saja gitu. Tidak ada orang yang selalu bisa membalas, itu kan sama aja semua orang tidak selalu bisa membalas dengan cepat. Nah, kan gitu kan. Jadi jawabannya yang B. Oh ya, ini gimana? Waktunya tinggal 1 menit. Mau lanjut atau gimana nih? Aduh, ayo cepet jawab nih. Mau lanjut nggak nih? Lanjutin besok, lanjut Kak, tapi ntar mati. Skip dulu aja besok lagi. Ya, udah dulu ya. Kita sampai sini dulu. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semoga apa yang udah kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk pertanyaan, bisa tanya ini ya, di grup atau di pribadi. Karena waktunya udah habis di sini. Iya.